Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sedang duduk dan bersama-sama akan beribadah pada hari yang diberkati ini. Saudara akan beruntung dan merasa bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik bagi saudara sekalian. Marilah kita membuka hati kita dan memberikan tempat bagi Tuhan. Dia akan memberkati saudara. Pagi ini saya hanya bisa mengatakan selamat beribadah. Dan saya percaya saudara dengan perjamuan Tuhan yang pada pagi hari ini saudara akan nikmati. Pasti saudara akan pulang dengan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Bebas dari ketakutan, dari kegelisahan, dari hal-hal yang ada di dunia ini yang kadang-kadang menakutkan kita, melemahkan kita. Mari kita siapkan hati ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beribadah pada hari Minggu ini. Haleluya. Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Dia yang melimpahi kita dengan kemurahannya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan Dia. Haleluya. Engkau Allah yang menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Engkau sangat baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan, Engkau sungguh baik untuk kami. Kalau kami boleh ada saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, amin, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
satu-satunya hanya Yesus, hanya Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, inilah yang menjadi ungkapan kami kepadamu. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kalau kami boleh masih beribadah kepada Tuhan, itu karena kemurahan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati kemurahan Tuhan. Bertahun-tahun mengikut Tuhan, kita percaya bahwa tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan selalu sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita nggak usah rewel-rewel lagi kepada Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Aku wes gak rewel Gusti. Amin. Haleluya. Aku wes gak rewel Gusti, aku wes gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wes gak rewel. Amin. Aku wes gak rewel Gusti, aku wes gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wes gak rewel. Amin. Biyen uripku ngeluwai, angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajeke Gusti Yesus ana
nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandong Gusti. Amin. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Sekali lagi. Saben dina kula gandol Gusti. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah Tuhan kita, tempat kita menggantungkan harapan kita. Karena Dia Allah yang memiliki kasih yang tidak terukur bagi kita. Amin. Puji Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian Tuhan penebusku. Hari ini kita memperingati pengorbanan Dia yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita, menjadi ketebusan atas setiap dosa kita, dan kita beroleh keselamatan. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sungguh besar dan mulia kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku.
kami Tuhan. Pengorbananmu adalah anugerah bagi kami karena kami beroleh keselamatan hidup kekal. Tidak ada yang dapat kami lakukan, tidak ada yang dapat kami ucapkan selain mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah tercurah. Terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Tiba waktunya kami rindu diberkati oleh suara-Mu. Mari berfirman kepada kami, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Sehingga apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Bisa memberikan senyum. Saya tidak bisa melihat wajah Anda, tapi saya dengan iman melihat senyum Anda. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam hadirat Allah, maka kita mengalami kebebasan. Ya, ada sukacita, damai sejahtera Tuhan, dan legalitas kita mengalami hadirat Allah adalah korban Kristus. Amin. Ya saudara, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Perbuatan baik kita juga tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi ketika pribadi Alahi melalui Yesus Kristus Tuhan, saudara-saudara, hadir di tengah-tengah manusia, ya sang firman itu menjelma menjadi manusia, maka kita dapat melihat bahwa melaluinya lah kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saudara-saudara, dengan tema kesembuhan atau healing room, kesembuhan, saudara-saudara, ruang kesembuhan, atau kita seringkali berbicara tentang kesembuhan ilahi. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali berhadapan dengan pergumulan hidup. Pergumulan itu menyangkut pikiran, menyangkut jiwa, menyangkut batin, menyangkut mental, saudara-saudara. Kebanyakan orang hanya perhatikan pada kondisi fisik, ya. Orang seringkali memperhatikan kondisi fisik saja. Terkadang kita lupa juga bahwa kita terdiri dari manusia roh, manusia jiwa, dan manusia tubuh. Semuanya haruslah dalam kondisi yang baik dan sehat. Kita seringkali berpikiran kalau orang sakit ya sudah, sakit di tubuh. Tapi dalam struktur manusia bukan saja tubuh, ada jiwa, ada roh. Bagian yang paling sering diperhatikan adalah kesehatan tubuh, Bapak Ibu Saudara. Sementara itu pemahaman manusia tentang pentingnya kesehatan jiwa dan apalagi roh masih sangat minim. Kenapa saudara-saudara? Masih sangat minim. Pertama, banyak orang masih sering tidak sadar kalau jiwa atau batin, bahkan mental mengalami masalah. Kita seringkali, saudara-saudara, kalau sakit tubuh ya, sakit di dalam organ tubuh kita itu mudah terdeteksi ya, pusing, mual seperti itu. Tapi bagaimana orang yang mengalami
situasi yang tidak normal di dalam mentalitas, di dalam jiwa, saudara-saudara. Itu menyangkut perasaan, menyangkut keinginan, menyangkut emosi. Begitu luar biasa pengaruhnya terhadap tubuh sebenarnya. Tapi kita seringkali mengabaikan itu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, banyak orang masih menganggap bahwa sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan adalah sesuatu yang tabu. Bahkan aib yang harus disembunyikan. Kita tidak perlu berbicara kalau orang sakit jiwa atau bicara sakit jiwa, kita selalu berpikiran orang gila. Tidak, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena seringkali ketika kita menghadapi pressing hidup, tekanan yang luar biasa itu pasti kepada ruang lingkup jiwa kita. WHO, saudara-saudara, WHO berkata, ya, World Health Organization berkata bahwa kesehatan jiwa itu adalah ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Coba lihat saudara-saudara, sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian saudara-saudara, kesehatan jiwa itu meliputi apa saja? Kesehatan jiwa merupakan kondisi emosi, psikologi, dan sosial yang seimbang. Ya saudara-saudara, jadi orang disebut sehat jiwanya kalau emosinya, psikologinya, dan sosialnya itu seimbang. Kemudian saudara-saudara, kondisi ini mempengaruhi bagaimana perasaan seseorang, cara berpikir seseorang, bagaimana bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat, saudara-saudara. Kesehatan jiwa juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam proses hidup manusia. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, dari hal ini kita dapat melihat orang yang terganggu atau mentalnya atau jiwanya mengalami situasi yang kurang nyaman, saudara-saudara. Maka ada beberapa hal yang mempengaruhi, ada latar belakang yang mempengaruhi. Biasanya orang mengalami ini kalau di masa pertumbuhannya, saudara-saudara, pernah mengalami pelecehan, ya, bullying, pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional. Orang selalu dibilang tidak ada kekerasan dalam konsep fisik, ya, tetapi secara emosional seseorang bisa mengalami itu, ya, dengan sikap, dengan orang bersikap sinis saja, saudara-saudara, itu bisa saja memberikan pressing kepada orang lain. Saudara-saudara, pengabaian atau menterlantarkan keluarga, teman, keluarga kebanyakannya, saudara-saudara. Kemudian juga hal tersebut kalau dibiarkan itu menjadi depresi, ada kecemasan. Siapa di sini, Bapak Ibu Saudara, mengalami kecemasan yang berlebihan? Mengalami kecemasan yang berlebihan, mengalami stres pasca trauma. Orang seringkali bicara, ya saudara, oh saya trauma ini, saya trauma itu. Saudara-saudara, itu gangguan di dalam mental dan kejiwaan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal ini. Juga ada gangguan kepribadian
Kalau itu lebih lanjut lagi, saudara-saudara. Kelihatannya saleh, tetapi di dalamnya ada kepribadian yang lain yang sifatnya, saudara-saudara, lebih antagonis dari apa yang dilihat secara fisik. Dan itu bisa saja muncul. Orang yang kelihatannya sangat ramah tamah, terbuka, tetapi di satu titik tertentu, dia menjadi sangat antagonis. Dan itu juga terjadi di gereja Tuhan. Aneh, saudara-saudara. Karena sebenarnya kalau kita memahami hadirat Tuhan, ya, saudara-saudara, berapa waktu yang lalu kita belajar tentang hadirat Tuhan. Tuhan hadir, ya saudara-saudara, karena kita mempersembahkan korban dengan benar. Kita adalah tahtanya Tuhan ketika kita persembahkanlah korban, yaitu tubuh kita, roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu emosi. Kemudian bagaimana dengan lingkungan? Keadaan lingkungan buruk, saudara-saudara, seperti terjadinya pengalaman bencana. Ya, bencana banyak ya, bukan saja bencana alam. Bencana kecelakaan, itu bisa saja kemudian ada ekses di tubuhnya. Ya, saudara-saudara, itu bisa menyebabkan orang mengalami gangguan di dalam kejiwaannya. Ada trauma seperti itu. Orang yang mengalami kematian atau keluarganya ada yang meninggal. Ada perceraian, kehidupan keluarga yang disfungsi peran. Ya saudara-saudara, seorang ayah tidak berperan sebagaimana seharusnya, menjadi ayah yang diktator atau ayah yang tidak mau tahu. Seorang ibu yang tidak berperan sebagai pendamping di dalam keluarga. Anak-anak juga tidak menghormati orang tua. Itu bisa menjadi salah satu pemicu, saudara-saudara, dalam gangguan-gangguan kejiwaan atau mental. Kemudian saudara-saudara, perasaan rendah, harga diri menjadi sangat rendah. Ya, ada minderwaardig, orang Belanda berkata, minder. Kemudian ada kecemasan yang berlebihan, kemarahan yang berlebihan. Ada juga saudara-saudara, pindah kerja, pindah sekolah. Ada orang yang tidak bisa menghadapi perubahan-perubahan. Ya, sulit untuk berubah. Teman saja harusnya itu saja, saudara-saudara. Tidak dapat bergaul dengan baik. Karena dia merasa tidak nyaman kalau ada teman baru. Dia maunya berteman dengan 1-2 orang saja. Itu sudah nyaman bagi dia. Nilai sosial berkarya misalnya, saudara-saudara, orang atau masyarakat mengaitkan kecantikan dengan ketipisan. Kecantikan dengan ketipisan, itu sebabnya menjadi faktor perkembangan gangguan makan, ya. Orang tidak mau kelihatan gemuk begitu. Ya, itu juga membuat pressing di dalam hidupnya. Secara umum, saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan mental atau jiwanya, biasanya orang tersebut lost control dalam makan minum, menarik diri dari orang sekitarnya. Saudara-saudara, dia tidak dapat beraktivitas biasa, memiliki energi yang rendah, dia menjadi sangat sensitif. Merasa mati rasa, yaitu hidup tidak ada artinya. Ada rasa nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Kenapa tubuh saya nyeri? Saudara-saudara, merasa putus asa, tidak berdaya. Dan tindak lanjutnya juga, saudara-saudara, orang tersebut masuk di dalam dunia nafsa, minum minuman keras, merasa luar biasa bingung, merasa
menjadi orang pelupa, gelisah, kesal, mudah marah, khawatir yang berlebihan, rasa takut yang berkepanjangan, maunya berteriak, maunya berkelahi, tidak cocok dengan sana sini, menjadi sangat sensitif dengan lingkungannya. Mengalami perubahan suasana yang parah berakibat kepada hubungan, saudara-saudara. Kalau di dalam rumah tangga itu hubungannya sudah tidak baik, di dalam pertemanan, saudara-saudara, orang lebih senang membangun ruang negatif daripada membangun ruang positif. Yang berikutnya, saudara-saudara, persoalan selalu mengintimidasi pikiran, tidak mau pergi. Jadi ada pikiran yang selalu mengintimidasi dia sampai tidak bisa tidur. Ya, orang selalu bilang bahwa di kepala saya ini kok selalu aktif. Waktunya tidur tidak bisa tidur. Kemudian mendengarkan dan mempercayai hal-hal yang tidak benar. Mudah mempercayai hal-hal yang tidak benar. Omongan-omongan orang tidak pernah dikonfirmasi, langsung diserap begitu saja. Bahkan berpikir menyakiti diri sendiri. Semakin rasa sakit itu semakin senang. Makanya dia selalu mencari persoalan-persoalan di lingkungannya. Tidak mampu melakukan tugas sehari-hari. Ini yang cukup parah, saudara-saudara ya. Mati enggan, hidup tidak mau, seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya saudara yang mengalami, tetapi orang lain juga bergumul dengan hal yang sama. Mungkin di antara kita ada, tapi banyak orang mengalami hal ini, saudara-saudara. Bagaimana kita, saudara-saudara, mengatasi hal-hal seperti ini? Karena hal-hal seperti ini bisa mengintimidasi kita. Bahkan di dalam kisah pahlawan iman di dalam Alkitab juga mengalami mental health ini. Ya, saudara-saudara, situasi mental, situasi kejiwaan. Mari kita membaca di dalam Lukas 5 ayat 30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan melalui pengorbanannya, bahkan Dia adalah Sang Firman yang hidup, memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita sumber kesehatan. Selayaknya kita ada di dalam pribadi Tuhan sendiri, yaitu kita menjadi, saudara-saudara, tahta hadirat Tuhan sebagai rumah Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mengalami rumah Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami pressing seperti yang saya sampaikan tadi. Di dalam situasi penderitaan, mereka tetap berkata, puji Tuhan, haleluya. Memang berproses, tetapi mari kita lakukan. Mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cara masuk ke dalam ruang kesembuhan Tuhan, saudara-saudara, agar kita dipulihkan. Yang pertama, menyadari dan jujur mengakui kondisi jiwa yang sedang bermasalah. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak sadar mengalami situasi seperti ini. Situasi mental seperti ini. Mentalnya bermasalah, jiwanya bermasalah. Ada juga orang yang tahu bahwa ada yang salah dalam hatinya, tetapi tidak mau mengakui, saudara-saudara. Menutup-nutupi, padahal itu menderita. Itu menimbulkan penderitaan, menimbulkan gangguan di sekitar kita.
Kita banyak merusakkan komunitas. Saudara, anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita tidak sehat dalam mental, kita tidak sehat dalam manajemen jiwa, saudara-saudara. Jangan mau termakan tipu daya sosial media, saudara-saudara. Tapi mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 3 sampai 5. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirudung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Bayangkan saudara-saudara, kitab Mazmur menjelaskan kepada kita, pengalaman ini juga dialami oleh pemazmur. Ada kegelisahan. Saudara-saudara, ketika hidup kita tidak merdeka di dalam Tuhan, membiarkan pressing, situasi-situasi yang saya sebutkan tadi melanda kehidupan kita, kita menjadi orang yang tidak pulih. Tapi mari, saudara-saudara, kita memberikan hidup kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus Kristus adalah tabib kita. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara-saudara. Memiliki yang berikutnya adalah memiliki kemampuan untuk pulih. Artinya jangan mau tinggal di situasi seperti itu. Situasi mental yang tidak sehat. Satu kali Bartimeus yang buta memanggil Yesus. Tuhan, mari datang, seperti itu. Lalu Tuhan Yesus mendekati dia. Dan Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus selalu mau mendampingi hidup kita, amin. Dia tabib di atas segala tabib. Keterbatasan manusia untuk memulihkan hidup kita, iya. Tetapi Tuhan yang menciptakan hidup kita memberikan kelegaan. Ya saudara-saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam Kristus Yesus kita mengalami kelegaan. Di dalam Yesus Kristus kita mengalami kemerdekaan. Di dalam Yesus Kristus yang sakit disembuhkan, amin. Di dalam Yesus Kristus yang lelah berjalan dalam dunia yang fana ini diberikan kekuatan yang baru. Nabi Elia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Tapi Tuhan tidak memberikan jawaban sesuai dengan keinginan Elia. Tuhan justru merawat Elia dengan mengirim burung gagak. Dari pemulihan yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Elia berjalan lebih cepat. Elia berjalan dengan stabil. Bahkan Elia dapat mewartakan kesaksian kehidupan yang luar biasa di dalam pribadinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian seorang pribadi bernama John Austin. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa untuk terbang dengan pesawat. Dia seorang misionari, saudara-saudara. Dan kemana-mana dia selalu pakai mobil. Tetapi satu saat dia diperhadapkan dengan dua pilihan. Yaitu dia harus pergi ke satu tempat melayani saudara-saudara, tapi tidak bisa dengan mobil. Dia harus menggunakan pesawat. Waduh, panggilan Tuhan kepada dirinya begitu luar biasa saudara-saudara. Tapi ada dua pilihan. Dia trauma naik pesawat, dia tidak bisa naik pesawat. Bagi dia pesawat itu adalah akhir daripada akhir hidupnya karena dia takut pesawat itu jatuh.
Awalnya tidak mudah, tetapi dia berketetapan untuk melawan ketakutan itu. Akibatnya setiap kali dia naik pesawat, dia perang batin dengan dahsyat. Badannya merasa panas dingin. Ya saudara-saudara, badannya merasa tidak nyaman. Dalam perjuangannya itu dia hampir menyerah. Akan tetapi dia berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan untuk menang. Kemauannya untuk pulih dari trauma itu begitu besar, mengatasi ketakutannya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Tuhan menghancurkan ketakutan itu. Tuhan menghancurkan trauma itu. Saudara-saudara, maka kita dapat melihat ya di dalam cerita itu, dia menjadi hamba Tuhan yang bukan saja naik mobil, dia naik pesawat. Saya punya teman, Patrick Duffy namanya. Ya, seorang yang mengasihi Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. Satu saat ketika dia tinggal di Indonesia, dia terkunci ya di rumah sederhana begitu, yang dimana dia tidur di dekat tungku kayu. Ditinggal oleh orang tuanya pergi keluar, dia sedang tidur masih kecil ya Patrick ini. Ketika dia bangun, saudara-saudara, asap sudah memenuhi ruangan itu. Dan itu menjadi trauma dia. Sampai satu saat kami sedang berekreasi di taman safari, saudara-saudara. Dia merasa senang karena bis yang ditumpangi itu ya untuk keliling taman safari ada AC-nya. Tiba-tiba AC-nya mati, saudara-saudara. Dia merasa pengap. Nah, ketika dia merasa pengap, trauma itu datang kepada dia. Menakut-nakuti dia sampai dia menjadi biru. Rasanya seperti orang yang akan mati, saudara-saudara. Kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa supaya saudara Patrick tetap bisa bertahan mengatasi traumanya itu. Sambil menelepon pihak Taman Safari supaya mengirim kendaraan yang baru. Di masa trauma itu dia sempat pingsan, saudara-saudara. Tapi iman yang memberi kemenangan, dia dapat bangkit. Dari peristiwa itu, dia merasakan kasih sayang Tuhan. Sekarang, kalau dia naik kendaraan tanpa AC, itu bisa, saudara-saudara. Ya, walau udaranya dibuka sedikit dari kaca. Dulu tidak bisa. Artinya bahwa kita harus mau melawan trauma itu. Tuhan datang untuk menjadi tabib kita, amin. Ya saudara-saudara, dia juru selamat kita. Korban Kristus bukan saja untuk keselamatan kekal, tapi korban Kristus mematahkan tipu daya kuasa kegelapan yang selalu menghantui kita supaya kita menjadi lemah, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak berdaya guna. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, serahkanlah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 143 berbunyi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 55 ayat 23a, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dengan apa? Kesembuhan, saudara-saudara. Segala macam bentuk yang membuat kita mengalami patah hati, kita mengalami luka-luka traumatik. Ya baik itu secara di dalam ruang lingkungan, di dalam emosional kita, di dalam perasaan kita, di dalam psikologi kita. Apa saja bentuknya yang tadi saya sebutkan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada hadirat Tuhan, bahwa kita adalah pribadi yang disayang oleh Tuhan sampai Tuhan sendiri turun untuk menebus kita, Bapak Ibu Saudara, maka Dia bertanggung jawab di dalam hidup kita. Tuhan adalah gembala yang baik, tidak kekurangan kita. Amin. Dia membawa kita kepada rumput yang tenang, rumput yang hijau, dan membawa kita kepada air yang tenang. Walaupun kita berjalan dalam lembah bayangan maut, itu bicara tentang
trauma-trauma jiwa, trauma-trauma luka-luka batin atau apapun. Tapi kalau kita melihat Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita, Dia gembala yang baik bagi kita. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Puji Tuhan. Mari kita melangkah di dalam iman. Ya saudara-saudara, kita memiliki ruang kesembuhan bersama-sama dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana hanya di dalam hadirat Tuhan, di dalam memberikan diri menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka kita menyadari bahwa semua yang kita dapat, kita menjadi sehat, kita menjadi kuat secara fisik, mental, dan juga secara jiwani, bahkan di dalam ruang lingkup roh kita. Itu karena korban Kristus. Dan kita tahu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa korban Kristuslah yang membawa kita kepada kemenangan, kesehatan, bahkan dapat terus berjuang di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku, amin, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya.
Engkau yang layak untuk kusembah, Engkau yang layak untuk kusembah. Bapa, layakkan kami makan dan minum perjamuan kudus, karena di dalamnya kami mengingat akan Engkau yang telah berkorban bagi kami, menjadi korban agung. Kami tahu perjalanan penderitaan-Mu Tuhan, itu merupakan hal yang sangat berharga bagi kami. Dulu kami jauh daripada Engkau, tetapi pengorbanan-Mu Tuhan menyebabkan kami didekatkan kepada Engkau. Bahkan kami dilepaskan dari setiap belenggu persoalan-persoalan dosa. Kami adalah orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Kami adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang menyembuhkan kami, menyembuhkan mental kami, menyembuhkan jiwa kami, menyembuhkan setiap problem hidup kami. Kami menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau. Layakkan kami makan dan minum perjamuan kudus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tubuh Kristus telah dihancurkan melalui cambuk. Setiap serpihan tubuh Kristus atau yang disebut bilur itu dapat menyembuhkan. Dan kita percaya pada saat hari ini bahwa Bapak Ibu Saudara, siapa yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka dia akan menerima kemerdekaan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjanjian itu telah dimeteraikan di dalam hidup kita melalui korban Kristus, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan kita percaya itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Sesuai dengan firman-Mu bahwa kami punya ruang kesembuhan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus setiap pribadi disembuhkan. Setiap pribadi dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Setiap pribadi dilepaskan dari ikatan-ikatan yang menyebabkan jiwa kami terganggu Tuhan. Mental kami tertekan Tuhan. Roh kami tidak dapat menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi mesbah Tuhan, di mana Engkau hadir dalam hidup kami. Dan kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih.
terima kasih. Roh Kudus, Engkau saja yang menggenapkan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur atasnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
memberkati kita semua.